Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, inayah serta hidayah dan berbagai macam kenikmatan yang dianugerahkan untuk kita sepatutnya untuk senantiasa bersyukur, dan salawat serta salam jangan lupa kita harus senantiasa curahkan bagi baginda Rasulullah dan keluarganya yang disucikan serta para sahabatnya. Kabar duka terdengar dari Asia Barat yang berbatasan dengan Timur Tengah, tepatnya dari bumi Persia, bumi Sayyidina Salman Al-Farisi. Kita teringat di sana ada seorang pemimpin yang luar biasa yang selalu membela kaum mustadafin, yang selalu menjadi sosok pemberani. Tidak hanya membela negara, tapi apa yang diperjuangkan adalah demi li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan panji-panji Islam, menegakkan Islam Muhammadi, dan menciptakan kedamaian, kenyamanan, mengangkat harkat martabat kaum muslimin dunia, khususnya saudara-saudara kita yang masih tertindas di negeri Palestina Al-Muhtallah. Siapa lagi sosok beliau kalau bukan As-Sayyid Al-Imam Ali Khamenei. Kita mendengar pada tanggal 10 Ramadan pasukan Zionis Israel dan Amerika melakukan kekejian, aksi paling bengis terhadap negeri Iran, di mana salah satu targetnya adalah rumah dan kantor Ayatullah Imam Ali Khamenei. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Kita tahu beliau wafat di hari yang baik, di hari yang indah, di bulan yang luar biasa, di mana kaum muslimin tengah disibukkan menikmati puasa Ramadan, di mana kaum muslimin dunia tengah bersuka cita menikmati amalan dan ibadah yang sangat indah. Beliau pun menikmati Ramadannya seperti biasa dengan melakukan aktivitas yang tentu tanpa batas, karena apa yang dipikirkan tidak hanya tentang negerinya, tidak hanya tentang Iran, tapi tentang Palestina, tentang Libanon, Suriah, Irak, dan negeri-negeri yang masih dizalimi oleh para penjajah yang terus mendikte negeri-negeri kaum muslimin dan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber manusia. Beliau adalah sosok pemberani. Tidak heran para tokoh muslim dunia, termasuk dari Indonesia, seperti Kiai Haji Said Agil Sirot, Kiai Haji Asep Syaifuddin Abdul Halim, Kiai Haji Yahya Khalil Saqub, dan para kiai yang lain mengucapkan bela sungkawa atas kepergian dan kesyahidan Ayatullah Ali Khamenei. Para tokoh Nahdiyin, para tokoh Muhammadiyah, para tokoh Persis dan lain-lain, dan secara umum para tokoh negara termasuk Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan tokoh-tokoh negeri lainnya dari Cina, dari Korea, dan lain-lain mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya pahlawan pejuang kemanusiaan, pejuang Islam, yang tentu anak-anak yatim di Palestina, di Suriah, di Libanon, di Afgan, di Irak, dan negeri-negeri lainnya semakin berduka pula. Tapi kita teringat
kafa bil ajali harisan, kafa bil ajali hafizah. Kepergiannya di satu sisi membuat duka, tapi di sisi lain insya Allah kepergiannya, tetesan darahnya akan selalu memberikan semangat juang untuk para pejuang yang selalu mengedepankan nilai-nilai apa yang telah digariskan oleh Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya. Karena kita pun teringat apa yang telah diperjuangkannya adalah diperjuangkan oleh Ahlul Bait alaihim salatu wassalam, ashab Rasulullah radhiyallahu anhum. Kita ingat di bulan Ramadan pun pada tanggal 19 Ramadan ada kejadian keji yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Muljam yang menikam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di bulan yang suci, di hari yang suci, di tempat yang paling disucikan. Makanya beliau ketika ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat, beliau mengucapkan fuztu warabbil ka'bati, alangkah beruntungnya aku demi Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi beliau tidak sedih ditikam. Beliau saat itu terluka dulu karena tidak langsung meninggal dalam keadaan syahid. Syahidnya beliau pada tanggal 21 Ramadan. Ya, ini adalah sejarah Islam yang tidak pernah lepas dari tetesan-tetesan darah para syuhada, yang hal itu pun mengalir terus kepada putra beliau seperti Sayyidina Husain bin Ali ibn Abi Thalib dan para sahabat-sahabat yang lain pun seperti itu. Tentunya kepergian mereka memberikan pelajaran yang sangat penting, memberikan hikmah, memberikan nilai-nilai yang bisa diibaratkan bagaikan berlian yang senantiasa berkilauan ke berbagai penjuru dunia, memberikan semangat juang bagi para pejuang-pejuang yang hingga detik ini dan akan datang terus memperjuangkan kaum mustadafin, memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi kaum muslimin bil khusus di negeri Palestina al-Muhtallah. Maka tidak heran para alim ulama menyatakan walaupun Sayyidil Qaid al-Imam Ali Khamenei bermazhab Syiah, tapi beliau memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang melintasi batas-batas teritorial, batas-batas ras, suku, dan agama. Maka tidak heran apa yang diperjuangkan merupakan nilai-nilai yang berasal dari ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka siapapun yang mengkaji pelajarannya, mengkaji perjuangannya, mengkaji jejak langkahnya, tidak akan pernah merasa kenyang atau puas dari nilai-nilai ilmu yang telah digariskan, yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemuliaan bagi Asy-Syahid Ayatullah Al-Imam Ali Khamenei beserta keluarganya dan kepada syuhada yang lain. Kami dari negeri Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan berbela sungkawa. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan sebuah manfaat khususnya bagi pribadi saya dan khususnya bagi para pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi, para pejuang selalu memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kedamaian, memperjuangkan nilai-nilai Islam agar merata di muka bumi ini. Maka kita pun insya Allah dapat menjadi bagian dari mereka, atau setidaknya kalau tidak bisa, kita bisa terus mengkaji dan menyampaikan apa yang telah mereka perjuangkan kepada generasi selanjutnya. Sekian, mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.